Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan sedikit sebelum kita nanti ke waktu untuk kita diskusi. Jadi sebenarnya konsep tentang organik itu adalah tadi saya katakan teratur dan seimbang. Bapak Ibu pegang peraturan ini. Karena apa? Organik itu bukan masalah bahas pakai pestisida, pakai kimia. Tetapi organik itu adalah teratur dan seimbang. Dari mana kata organik yang sebenarnya Bapak Ibu? Organik itu berbicara tentang organisme. Organisme yang semakin lama dia akan hidup dan semakin lama dia akan berkembang dengan membentuk mata rantai masing-masing. Contoh. Tadi saya sampaikan, ini ada sekalian kasus ya untuk bapaknya yang dari Merauke atau dari Malang Pak kita nyebutnya? Dua. Oh, Malang Timika gitu ya. Oke, ini saya tunjukkan sebagai kasus contoh. Soalnya sebelum nanti pasti bertanya, sekarang saya jawab dulu. Sebagai salah satu kasus. Bapaknya punya 200 induk kambing. Ini sudah termasuk middle Bapak Ibu. Kalau di teori saya, orang pelihara 100 ekor, 0 sampai 100 itu sulit. Yang kedua, 0 sampai 100 itu gampang. 100 sampai 1000 sulit. Di atas 1000 gampang. Karena kapasitasnya sudah berbeda. Nah, Bapak ini Pak minta maaf, Bapak di fase middle gini ini paling sulit. Sampai jumlah populasi 1000 itu sulit. Karena apa? Bapak harus mengatur tentang konsep SDM. Bapak harus ngatur tentang konsep manajemen pakan dan kesehatan. Nah, saya akan mulai membahas tentang ini dulu ya. Dari 200 induk kambing, Bapak sudah keluarkan karyawan 3 orang Pak ya. 3 orang kali 100.000, berarti ada 300.000 per hari atau 9 juta per bulan. Ini sebagai fixed cost. Sudah biaya pasti. Harusnya kalau bapaknya sudah punya 200, ini harusnya bisa punya penghasilan 30 juta per bulan. Dari mana 30 juta per bulan? Ini teori kambing Bapak Ibu. Jumlah induk dibagi 7. Itu adalah penghasilan. Dengan asumsi anakan kambing hanya dijual di harga 1 juta per ekor. Karena apa? Kambing akan beranak tiap 7 bulan sekali. Nah, kalau cara seperti ini, Bapak akan cuman untung anggap aja 20 juta per bulan. Ini adalah cara pebisnis biasa. Tetapi di dalam konsep integrated farming, di dalam konsep kami, ini sudah betul, ini sudah hebat. Tetapi mari kita bandingkan sama-sama. Gara-gara saya punya 200 ekor kambing yang setiap hari makannya kambing itu rata-rata 4 sampai 5 kilo, anggap aja 4 kilo. Berarti setiap hari ada 800 kilo hijauan. Maka saya tanam jagung. Ini rumusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bukukan, boleh bagukan. Ini tidak akan bereset. 800 kilo batang jagung itu identik dengan 4 biji per kilo kalau jagung besar. Kalau jenis-jenis jagung ya cukup besar lah ya. Berarti tanaman yang Bapak Ibu sediakan adalah 3.200 batang. Ini wajib. Tetapi kan tanaman itu tidak selalu hidup. Tanaman ada yang juga mati. Karena itu saya tambahkan, jadi yang kita tanam bisa jadi 4.000 batang per hari.
Yang kita tanam adalah jagung muda. Kenapa kok jagung muda? Karena batangnya goal utamanya adalah untuk kambing. Jagung muda di Malang kira-kira harga berapa Pak? Satu biji? Iya, satu buah jagung muda. Bukan. Itu kan tebonnya. Belum pernah beli jagung, ibu-ibu yang pernah beli jagung muda ada? Jagung sayur, jagung muda, jagung bakar itu? Berapa? 4.000 itu sekilo atau seberapa? Janganlah. Kita buat asumsi 1.000 boleh? Murah atau standar? Oke. Ingat konsepnya, buat yang baik, jual yang saya tanam 4.000 batang yang kurang lebih akan menghasilkan 3.000 biji per hari. Ini per hari, jadi hasilnya jagungnya cuma 3.000 aja lah. Ada yang buah, ada yang tidak buah, ada yang jelek, ada yang tidak. Seandainya ini saya jual dengan harga Rp1.000, berarti pendapatannya per hari berapa? Rp3 juta. Terus yang kedua, ini dari jagungnya. Berarti kalau saya bisa jual jagungnya, tebonnya gratis atau beli? Gratis. Nah, sekarang kita hitung. Seandainya kali 1 bulan, berarti 1 bulan dapatnya berapa? Enak mana? Untung 20 juta atau untung 90 juta tanpa biaya? Oke, saya hitungkan, tenang saja. Seandainya gini Pak, kalau saya sewa dulu, 5 tahun beli. Kenapa kok saya katakan sewa dulu 5 tahun beli? Saya mau tanya lagi, gara-gara setiap hari pakannya itu 800 kilo, kira-kira kotoran kambingnya berapa kilo? Ya hampir 800 kilo kan? Kotoran kambing, anggap aja 800 kilo. Kencingnya kambing berapa liter? 200 liter. Urin kambing 200 liter. Nah, seandainya Bapak Ibu olah ini menjadi pupuk horti. Untuk tanamannya Bapak Ibu, ini saya butuhkan sebentar luasnya dulu. 1 hari tanam 4.000 batang. 1 meter persegi Bapak Ibu dengan cara kami itu berisi 15 tanaman. Berarti anggap aja kita hitung 10 tanaman lah yang bagus. Berarti kalau setiap hari tanam 4.000 butuh tanah luas berapa? 4.000 dibagi 10, 400 meter persegi. Umurnya jagung muda antara 70 sampai 80, kita hitung 80. Berarti luas tanahnya berapa? 32 nolnya 3,2 hektar. 4 hektar lah anggap aja. Karena apa? Karena kambingnya banyak. 4 hektar. Nah, seandainya sewa 4 hektar, 1 tahun berapa Pak sewa di sana Pak? Per meter per tahun. Berarti 20 juta setahun. Berarti kalau 4 hektar berarti sewanya aja berapa Pak? 80 juta per tahun, betul? Sewanya 80 juta per tahun. Apa? Enggak, betul Pak, Malang mahal. Tidak semua daerah gitu. Kalau apalagi Bapak masuk di daerah Madiun, Ponorogo, untuk tanaman padinya rata-rata sama, 20 juta per hektar. Umum itu. Tidak semua daerah. Kalau tanahnya tandus, kayak di Banyuwangi ini, walaupun banyak air tapi tanahnya murah. 1 hektar cuma 7 juta. Yang semua tergantung ke kondisi. Kalau tebu gitu ya lebih murah lagi. Jadi seandainya nih 1 tahun 80 juta,
untuk 1 tahun. Ini dipotong biaya berapa lama Pak? Kan 90 juta 1 bulan. Berarti cuma butuh waktu pengembalian sewa berapa lama? 1 bulan saja. Jadi bagaimana sewanya Pak? Lunas atau tidak? Lunas. Terus yang kedua, Bapak ini punya produksi pupuk setiap hari 1 ton. 1 hektar Bapak Ibu, kalau setiap bulan berarti berapa ini? 1 ton. Kalau 1 bulan berarti ada 30 ton pupuk. Seandainya Bapak Ibu luar biasa baik sama tanah, setiap hektar dipupuk 5-10 ton per tahun. Ini sudah luar biasa suburnya jagungnya. Berarti butuhnya pupuk hanya sekitar 40 ton. Ini 1 bulan dapatnya 30 ton. Berarti untuk pupuk 40 ton butuh berapa bulan? Anggaplah 2 bulan, oke? 2 bulan kerja bakti pupuk tidak dijual, tetapi untuk diberikan ke sawah, untuk pupuk jagung kembali. Sekarang berarti Bapak punya produksi pupuk enggak kira-kira habis ini? Punya. Seandainya, gara-gara Bapak punya tanaman jagung, dipupuk sendiri, dipakai sendiri, kira-kira orang lihat enggak tanamannya Bapak? Apalagi 4 hektar. Bapak Ibu kalau hari ini pulang dari sini Bapak Ibu membuat pabrik pupuk, percayalah tidak ada 1 orang pun yang mau beli pupuknya Bapak Ibu. Betul kan? Karena tidak dipercaya. Tetapi ketika Bapak Ibu praktek, setelah dipraktekkan tahu hasilnya dan dilakukan hampir setiap hari ini terus menerus, maka orang minimal akan tanya, pupuknya yang dipakai apa? Seandainya Bapak baik hati pakai paket 1 hektar tanam jagung pupuknya 1 juta gitu, dengan sudah baik hati kan? 1 hektar 1 juta Bapak kasih 5 ton, murah atau tidak kira-kira? Tapi syaratnya ambil sendiri di gudang. 5 ton 1 juta. Jadi 1 bulan dari pupuk saja ini 30 ton dibagi 5 Pak, 6 hektar. Ini sudah cukup untuk gaji karyawan. Tapi seandainya mau Bapak bisnis, pupuk horti dihargai 1 kilo 1.000. Ini standar ya Pak ya. Berarti setiap hari pendapatan dari kotoran aja berapa? 800.000. Seandainya ZPT, KCU untuk cairnya Bapak jual baik hati lah, Bapak jual 10.000. 10.000 kali 200 ketemu berapa Bapak Ibu? 2 juta. Ketemu berapa ini? Anggap aja 2.800.000. Sudah 2 juta lah, orang murah aja. Baik hati sehari. Kira-kira kalau dengan cara ini kambingnya ada harganya atau tidak? Yang Bapak lihat sekarang kambingnya atau pakannya atau pupuknya? Tidak bisa. Ini segitiga beruang. Yang pertama ada ternak, betul ya? Yang pertama ada ternak, yang kedua ada pakan, yang ketiga ada pupuk. Semua sistem organik teratur dan seimbang. Yang menjadikan petani kita tidak mau maju Bapak Ibu adalah mereka main sepotong. Tanam jagung, jagung sendiri, pupuknya beli. Tanam kambing, pelihara kambing sendiri, pakannya beli. Buat pupuk tidak mau. Karena pupuk sulit jualnya. Betul atau betul? Kalau buat sendiri tidak percaya. Kenapa? Karena efeknya lama. Nah, karena itu saya minta tolong. Kalau mau bisnis di sektor pertanian, tidak bisa sendiri. Harus setali 3 uang. Ini rumus Bapak Ibu. Peribahasa setali 3 uang gimana ceritanya itu?
Tidak uang, tidak mudah digoyahkan. Kalau sudah bentuk segitiga ini tidak akan bisa goyah. Kokoh. Jadi ternaknya bukan lagi yang utama. Jagungnya tidak bisa sendiri karena butuh pupuknya. Pupuknya tidak bisa, tapi kalau kita bilang kambing kita jadi apa? Jadi pabrik pupuk. Fungsinya kambing di sini apa? Buka mulut, masukkan jagung, keluarnya pupuk. Chopper. Terus yang kedua, tanam jagung untuk apa? Untuk demnya Bapak Ibu, demplotnya Bapak Ibu, bukti percobaannya Bapak Ibu. Dengan cara ini pupuknya akan menjadi besar, pakannya akan menjadi besar, ternaknya akan menjadi banyak. Kira-kira kalau dengan cara ini berjalan Bapak Ibu, tambah besar atau tambah kecil? Terpaksa jadi kaya. Loh Pak, ini kan enak Pak, dari 200. Kalau dari 2, ya kurangi nolnya saja kan. Banyak orang seringkali berkata begini ke saya, loh Pak, kalau gini kan modalnya butuh besar. Bukan. Kalau Bapak Ibu tidak punya uang, seandainya cuma main 2 ekor saja, ini cuma beda waktu saja. Betul atau tidak? Ada orang protes, loh Pak, kalau ini jadi miliardernya kan lama saya. Sebentar. Seandainya paling lama anggap aja 3-4 tahun kok. Ada orang komplain ke saya, Pak, saya jadi miliarder kalau dari kambing, kalau hitungan saya 6 tahun Bapak Ibu. Itu jadi miliarder. Banyak orang komplain, kok lama sekali toh Pak, 6 tahun. Saya kaget Bapak Ibu, saya balik tanya dia, umurnya berapa? Umur saya sudah 40 tahun, sudah jadi miliarder atau belum? Lah belum, mau saya kasih jalan kok tidak mau. Pernah dengar teori saya yang kambing 1 6 tahun jadi miliarder? Sudah hafal kan? Diulang, baik saya ulang. Itu konsepnya satu. Itu bukan masalah jadi miliarder atau bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan bukan peternak kambing. Betul kan? Belum mengenal bahasa kambing kan? Jadi nomor 1, karena belum kenal bahasa kambing, Bapak Ibu wajib beli cuma 1 ekor. Jangan separuh, itu sate. Apalagi cuma kepalanya saja itu gulai. Beli 1 ekor utuh, hidup. Jantan atau betina bebas, yang penting murah. Seandainya ini, tapi keren loh Bapak Ibu. Saya ngajari teori ini 10-14 tahun yang lalu. Itu harganya 500.000. Berarti kambing ini tidak mengalami masa inflasi. Hari ini juga tetap sama ternyata. Jadi beli anakan kambing yang harganya 500 sampai 1 juta. Maksimal. Ini usianya sekitar 6 bulan lah. Cempe. Setelah 6 bulan kita pelihara, kita akan jual di kisaran harga 1 juta sampai harga 2 juta. Wajar atau tidak kira-kira? Wajar ya. Rumusnya adalah beli 1, 6 bulan jadi 2. Ini rumusnya. Ini masih rugi sebenarnya. Tetapi kalau ini Bapak Ibu kerjakan dengan serius, percayalah, jadi miliarder terlalu gampang. Teori ini saya temukan di pedalaman Nias. Ketika saya harus ngajar, saya Bapak Ibu selama ini sebelum saya buat pelatihan berbayar, saya masuk ke desa-desa, masuk ke pedalaman-pedalaman daerah yang tidak mungkin mereka bisa undang saya. Saya datang ke sana. Lah di sana ini betul-betul desa pelosok, ada cuma 7 kakak. Sudah terpencil betul. Saya dijemput dari bandara naik bentor. Turun dari bentor itu di jembatan terakhir itu aja pakai dorong bentornya karena tidak kuat. Betul ya Bapak Ibu ya. Setelah sampai di jembatan terakhir dia bilang, Pak kita cuma sampai di sini. Terus Bapak jalan kaki, deket kok.
Akhirnya malam itu saya kumpulkan. Sebelumnya saya betul-betul mencari inspirasi apa yang akan saya bagikan buat mereka. Tapi gara-gara apa? Bayangkan, sekarang saya tanya. Di tengah hutan kelihatan apa? Hijau atau apa kira-kira? Hijau. Karena isinya cuman hutan. Kalau hutan, kalau pelihara kambing mudah atau susah? Mudah. Akhirnya besoknya saya kasih uang, saya suruh beli kambing. Teori ini saya temukan di sana. Pak, nanti saya minta tolong. Besok pagi Bapak cari kambing. Kambingnya dipelihara. Saya ajarin buat kandang. Saya 3 hari di hutan ini. Saya buat bedengan juga seperti sama buat pupuk dan sebagainya. Sambil buat kandangnya kambingnya. Setelah kambing selesai semua, sudah tanam semua, baru saya tinggal pulang. Nah, berapa tahun kemudian saya bersyukur sekali Bapak Ibu, kambingnya tambah banyak gitu aja, itu seneng gitu. Tapi salah konsep. Salah konsep, Pak, kambingnya enggak saya jual. Kenapa? Saya sayang dengan kambingnya. Salah lagi. Saya minta tolong. Kalau kambingnya cuma 1 sampai cuma 24, jangan disayangi kambingnya. Jual, belikan lagi. Jual, belikan lagi. Belum waktunya kalau 1 sampai 24 kita pelihara induk dan dianakkan. Tidak cukup untuk makan. Nanti ketika ada kebutuhan mendesak pasti kambingnya dilipat. Betul atau tidak? Betul. Jadi kalau ini bisnis, tujuannya bisnisnya apa? Pelihara 1, besar dijual, dibelikan lagi kecil-kecil, dapat 2. Goalnya Bapak Ibu bukan masalah membesarkan saja. Goalnya adalah supaya Bapak Ibu kenal dengan dunia perkambingan. Loh iya, minta maaf. Dunia perkambingan, dunia persapian, dunia perayaman, isinya mafia semua Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kalau Bapak Ibu bukan pemain lama, jualan kambing di pasar, itu kayak orang main sepak bola, tendang sana, tendang sini, tendang sana, akhirnya tidak ada harganya. Betul atau betul? Betul. Saya juga sudah mengalaminya Bapak Ibu. Karena itu konsep paling gampang sepele. Ketika kenal dengan pedagang kambing, bilang ke mereka, ini kamu bawa, tapi bawakan 2. Sudah, kita jadi budaknya dulu, tidak masalah. Karena ada pepatah, kalau Bapak Ibu mau menjadi besar harus jadi pelayan, jadi hamba. Hamba kita tidak enak loh. Kita cuma disuruh membesarkan kambingnya orang. Betul atau tidak? Yang untung banyak pedagangnya atau Bapak Ibu? Pedagangnya. Dikasih kecil-kecil 2, Bapak Ibu besarkan 6 bulan, setelah itu dia jual, dia kasih kecil-kecil lagi. Tidak masalah, itu sekolahnya Bapak Ibu. Tapi, ada tapinya, kalau Bapak Ibu lulus dalam waktu 3 tahun, kambingnya Bapak Ibu sudah bukan lagi 1, 2, sudah jadi 64. 3 tahun bagi saya adalah waktu sakral, waktu untuk sekolah Bapak Ibu. Karena itu sebenarnya SD itu sebenarnya tidak 3 tahun, tidak 6 tahun, 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kuliah itu sebenarnya cuma 3 tahun. Kenapa saya katakan sakral? Ini. Jadi bulan pertama saya pelihara 1. Bulan ke-6 saya jadi 2. Bulan ke-12 saya jadi 4. Bulan ke-18 jadi 8. Bulan ke-24 jadi 16. Bulan ke-30 jadi 32. Bulan ke-36 jadi 64. Di sini pilihan. Bapak Ibu mau terus menjadi penggemukan atau Bapak Ibu berubah ke breeding. Kalau ke breeding sudah lumayan lah, penghasilan sekitar 9 juta per bulan kan sudah cukup kan? Coba bayangkan. Orang cari gaji 9 juta hari ini susah atau tidak? Kenapa tidak ada yang lamar ke kambing gitu loh? Loh Pak, lama waktunya 3 tahun. Sebentar. Orang kuliah itu loh tidak cukup 3 tahun Bapak Ibu. Betul atau betul? Setelah S1, S2, setelah S2, S3, belum tentu kok bisa kerja. Indonesia hari ini mencapai puncak pengangguran di lulusan sarjana. Orang tuanya daripada anaknya nganggur di rumah, ya sudah kamu masuk SMA.
Setelah lulus SMA sekarang kan sudah masih kebutuhan dasar kan. Lulus SMA sudah kamu kuliah S1. S1 belum dapat kerjaan, masih nganggur lagi, sudah kamu daripada nganggur kuliah lagi S2. Kuliah lagi sampai S3. Setelah S3 dia mau ngelamar pekerjaan, minder Bapak Ibu. Betul atau betul? Padahal kalau mereka mau sekolah sendiri di rumah, ini sekolah sendiri loh. Memang tidak bergengsi. Apa pekerjaannya? Ngarit. Nah, minta maaf, bukan masalah ngarit. Tetapi kalau sudah tahu sistem, kambing ini bukan untuk kambing saja. Walaupun di angka 64 pun, ini dari kambing anggap aja dapat 9 juta per bulan Bapak Ibu. Bukan masalah ini. Ini saya kasih contoh. Saya dulu tahun 2005, 2006 Bapak Ibu, saya punya murid Bapak Ibu. Tahun itu pekerjaan saya setiap hari saya keliling ke desa-desa, ke kelompok tani. Ini di Mojokerto. Di Mojokerto itu ada 300 desa. Saya puteri setiap hari hampir, saya selesaikan setahun. Saya ngajari orang untuk bertani organik. Terus ada salah satu orang waktu itu, dia itu minder. Karena pekerjaannya cuman buruh angon. Buruh angon kambing, orang kaya atau orang miskin. Rumahnya itu di Andil, tahu Andil? Andil itu adalah saluran sungai, di situ ada kayak tanah gundukan gitu untuk mencegah banjir Bapak Ibu, rumahnya di sana. Berarti bukan tanah pribadi, betul? Tanah pengairan. Dia tinggal di sana dengan kambingnya dan istrinya. Setelah dia dengarkan saya ngajar, ternyata dia melakukan tindakan yang spektakuler. Besoknya, kambingnya orang dikembalikan semua. Dia tinggal ambil kambingnya sendiri. Waktu itu cuma 24 ekor kambingnya dia. Bagiannya dia. Terus dia dengan bangga setelah 3 tahun tidak ketemu saya, minta maaf ya, dia ketemu saya, nyari rumah saya itu katanya 3 tahun. Ini sama-sama di Mojokerto padahal. Ya pas rezekinya dia akhirnya ketemu rumah saya, dia turun dari sepeda itu tergopoh-gopoh nyium kaki saya Bapak Ibu. Terus saya kan bilang, sebentar Pak, Bapak siapa? Pak, saya berterima kasih. Iya sebentar, siapa? Dia bilang, saya 3 tahun lalu Pak, saya dengarkan Bapak ngajar tentang pertanian. Bapak tidak lihat saya karena saya di luar, ya betul. Terus habis gitu, sekarang Pak, gaji saya per bulan Pak, 7 juta. Saya kerja itu sehari cuma 2 jam. Jam 9 sampai jam 11. Sekarang saya sudah punya rumah Pak. Sekarang saya sudah punya toko di pasar. Dia waktu itu megang Jupiter MX terbaru Bapak Ibu. Dipukulnya Jupiter. Ini sepeda saya beli cash Pak, tidak kredit. Saya betul-betul bangga sekali. Saya cuma waktu itu berpikir begini. Saya waktu itu sudah ngajar ribuan orang. Seandainya semua murid-murid saya itu berhasil seperti dia, itu Indonesia segera makmur Bapak Ibu. Betul atau betul kira-kira? Sayang kok cuman dia. Apanya? Di luar ruangan lagi. Ini terulang lagi Pak, terulang lagi. Yang di Telomoyo ada menyebut, kalau Bapak Ibu penonton YouTube, murid yang gimana Pak nyebutnya dia itu? Murid yang terbuang, bukan terbuang. Murid, pokoknya murid di luar, gitu loh Bapak Ibu, intinya. Jadi dia tidak pernah, walaupun dia ngerjakan tanah saya, dia tidak berani ikut sekolah pelatihan di dalam begini. Dia cuma duduk di depan, lihat, dengarkan, gitu aja. Oh, murid yang terpendam. Dia cuma dengar saja. Dia melakukan dengan konsep penghasilan harian. Terus akhirnya kan dia agak saya sengsarakan, kerjaannya banyak gitu loh Bapak Ibu. Terus akhirnya saya bilang ke belakang, dia bilang begini, saya ini mau ngabdi ke Pak Bayu. Kenapa? Saya ikut Pak Bayu 6 bulan itu hutang saya ratusan juta lunas. Terus saya tanya lagi, sebentar Pak, hutangnya lunas gimana caranya? Saya dulu jualan sayur sehari cuma 4 kilo.
Sekarang ini dari mana-mana cari sayur ke saya. Saya berdoa begini, Mbok yo yang lainnya juga sukses seperti dia gitu loh Bapak Ibu. Itu yang menyebut begini loh, dengan 1000 meter gaji seperti bupati. Jadi Pak jangan takut jadi bupati. Jangan ambil gajinya kalau perlu, biar ngajari politikus di Indonesia. Gajinya Bapak harus cari sendiri dan mengabdi. Itu yang paling penting. Jangan masuk politik untuk cari uang, jangan sekali-sekali. Tapi masuklah politik untuk memberi dan mengubah perpolitikan Indonesia. Ya minta tolong Pak ya. Saya lanjutkan ke kambing ini. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di level 36 bulan, Bapak Ibu silakan pilih breeding atau pembesaran. Kenapa kok begitu? Seandainya Pak saya masih mau pembesaran, boleh. Berarti di sini Bapak Ibu umur 42, 48, 54, 60, 66, 72. Jadi di sini ada 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Saya minta maaf. Yang muda-muda, yang masih jangan minder. Walau punya kambing, biar dihina orang. Tapi kalau mau konsekuen, serius, lakukan. Loh Pak, kalau hidup, kalau mati dikubur, tenang saja. Saya sudah melewatinya. Zamannya nabi-nabi dulu Bapak Ibu, mereka kaya apanya? Disebut kaya itu kaya apanya? Kaya ternaknya. Kambing itu Bapak Ibu belajar untuk menjadi pemimpin. Jadi penggembala. Percayalah Bapak Ibu, ketika pelihara kambing sebenarnya kita bukan melihara kambing kok, itu sedang mengolah hati kita sendiri kok. Kalau ada kambing yang nakal kira-kira diapakan Pak? Kalau Bapak Ibu berhasil menjadi peternak, Bapak Ibu datang, domba-domba itu mengenal suaranya Bapak Ibu. Nggak usah ngasih makan. Bapak Ibu datang aja sudah antri, hormat. Betul atau betul? Tapi kalau seorang pencuri yang datang, kambingnya lari atau tidak? Lari. Kalau Bapak Ibu mau menjadi pemimpin, pemimpin daerah atau pemimpin dimanapun, belajar melihara kambing. Karena apa? Ketika kita pelihara kambing, sebenarnya kita sedang belajar menjadi seorang pemimpin. Setuju di sini? Silakan pilihan. Bapak Ibu mau sekolah 3 tahun, dapat 64. Atau Bapak Ibu terus menjadi pedagang, dapat 4.000. 4.000 itu kali harga 1 juta 4 miliar loh Bapak Ibu. Ada orang komplain ke saya, tanahnya siapa Pak melihara 4.000? Betul atau betul? Mampu enggak kita pelihara kambing 4.000 sendiri? Enggak mampu. Ketika di sini Bapak Ibu mulai punya pasukan, 1 orang pegang 60, 1 orang pegang 60, 1 orang pegang 60 lagi. Sehingga apa? Bapak Ibu menjadi pemimpin. Ayo yang muda-muda jangan menyerah. Teori ini saya buat ketika saya masih berusia 30 tahunan. Walaupun menyakitkan Bapak Ibu. Setelah kambing itu 400 itu di sini loh Bapak Ibu, mati sekaligus itu, masa ampun sakitnya di sini. Itu fair. Dari perjuangan, dari 1 ekor 2 ekor. Mulai hari itu konsep saya tentang ternak berubah. Pada waktu itu saya masih ada ambisi. Gara-gara saya kepingin jadi miliarder. Tetapi ketika ambisinya saya tertaruh, saya cuma sudah hidup terserah, mati terserah, yang penting saya kasih makan, sudah selesai. Karena apa? Makan kita bukan dari kambing. Saya coba saya hitungkan sedikit. Kalau yang 64. Jangan sepelekan Bapak Ibu, 64 itu sedikit, bukan. Ingat ya, rumusnya ini jangan dirubah. 64 setiap hari butuh 4 kilo pakan. Ketemu berapa ini?
240 ditambah 16, anggap aja 250 kilo, oke ya? Setiap hari, jangan dirubah, ini pakan yang dibutuhkan. Terus setiap kilo itu 4 jagung, berarti ketemu 1000 batang. 1000 batang Bapak Ibu tidak semua buah. Kasih korelasi sekitar 20%, berarti yang ditanam 1200. 200 itu cadangan hidup dan mati. Nah, yang Bapak Ibu menghasilkan anggap aja dari 1000, tidak semua kan buah. Dari 1000 ini anggap aja yang buah cuma 700. Betul ya? Supaya apa Bapak Ibu ngitungnya gampang. Setelah 700 dikalikan 1000 setiap hari dapat 700.000. Kalau setiap hari 700.000 tanpa disuruh 1 bulan sudah 21 juta. Kambingnya cuma dapat 9 juta, jagungnya dapat 21 juta. Kalau kotorannya juga sama seperti tadi. Bahagia pelihara kambing? Wah, kalau gitu saya tidak jadi pelihara ayam, Pak. Saya pelihara kambing aja, sabar. Belum selesai materinya. Seandainya sekarang, Pak, daerah saya ini panas. Tidak ada rumput yang warnanya hijau. Yang ada itu adalah batu. Yang ada itu adalah pasir. Mau pelihara kambing enggak kira-kira kalau begitu? Enggak akan. Kenapa kok enggak akan? Tanahnya enggak memenuhi syarat. Karena itu apa yang harus kita lakukan ketika tanah kritis? Ini hukum. Saya buat ini, kalau saya bilang hukum itu rambu-rambu tidak boleh dilawan. Seandainya bilang, Pak, tanah saya tak ada hujan, kering kerontang, tidak ada air. Itu masalah atau berkah? Masalah. Saya ulangi lagi ya, Pak, tanah saya kering kerontang, tidak ada air. Itu tanah bermasalah atau tidak kira-kira? Kalau Bapak Ibu kepingin jadi pemimpin dan menjadi orang besar, carilah tanah yang sulit ditanami. Karena apa? Ketika Bapak Ibu bisa menanam di sana, saya yakin 100% Bapak Ibu akan menjadi raja di sana. Menjadi pemimpin di sana tanpa disuruh. Caranya bagaimana? Begini, seandainya tanah ini kan seperti ini, pasti ada miring sedikit ya. Minta tolong, 1/3 jadikan kolam. Kenapa kita harus kolam? Karena satu, hujan itu rezeki atau masalah? Yakin? Yang konyol kan satu, katanya hujan itu berkah, katanya hujan itu rezeki. Begitu hujan tidak ada yang nampung. Terus habis gitu teriak, loh ini gimana tahun tanah tidak ada airnya? Yang disalahkan siapa? Gusti Allah. Tobat. Manusianya yang kurang cerdas. Paham maksud saya di sini? Yang harus kita lakukan kalau tahu tanah kita tandus, tanah kita tidak ada air, minta tolong buatkan kolam. Tujuannya untuk kolam apa? Kolam itu adalah kehidupan. Kolam itu adalah kehidupan. Seandainya Bapak Ibu nih, yang 2/3, Bapak Ibu terserah tanami. Kalau tanahnya tadi saya kasih rambu-rambu batu, pasir. Kira-kira apa yang bisa hidup di atas batu dan di atas pasir? Lumut, apalagi kira-kira? Ada Pak, yaitu kacang tanah. Sudah, kalau Bapak Ibu saya kasih ekstrim, ini kan ekstrim, betul kan? Kacang tanah bisa tumbuh atau tidak? Bisa. Terus yang kedua, sepanjang musim penghujan, tanami kacang tanah. Setelah musim kemarau, biar masih bisa ditanami, tanami tetap kacang tanah lagi. Kenapa kok kacang tanah kita buat untuk tanah-tanah kritis? Supaya tanah kita jadi subur. Kenapa kok subur? Kacang tanah itu banyak mengandung, akarnya ada rhizobium yang bisa mengambil
nitrogen. Dan yang kedua, dia bisa menghancurkan batu dan pasir. Lama-lama tanah ini akan menjadi subur. Kalau saya sudah punya kacang tanah, berarti pupuknya dari mana? Untuk ternak apa kira-kira kalau saya sudah pelihara tanamnya aja kacang tanah? Kambing. Betul atau tidak? Kambing unsurnya K. Kacang tanah tidak perlu N karena dia mengambil N dari udara. Kambingnya dikasih makan kacang tanah mau enggak? Pasti suka. Terus yang kedua, gara-gara saya punya air di sini. Airnya untuk pelihara apa Bapak Ibu? Ikan. Ini air sebenarnya gratis, hanya untuk nyiram tanaman. Daripada kolamnya kosong, lebih baik kita pelihara ikan. Oke, sekarang saya masuk di perikanan. Tetap konsepnya setali 3 uang. Ikan perlu makan tidak Bapak Ibu? Wajib atau tidak? Pasti, betul ya. Makanan ikan aslinya apa Bapak Ibu? Lumut, terus apa lagi? Plankton, terus apa lagi? Tumbuh-tumbuhan dalam air, betul? Apakah makanan ikan itu konsentrat? Itu tahun 80-an ke atas. Makanan ikan yang sebenarnya Bapak Ibu adalah fitoplankton, zooplankton, dan tanaman dalam air. Kalau tidak percaya, pergilah ke laut. Saya belum pernah ada orang ngasih makan ikan di laut. Benar atau benar? Ikan di laut itu banyak atau sedikit? Diambil ribuan tahun masih tetap banyak atau sedikit? Diambil jutaan kapal habis atau tidak? Kenapa? Bukan hanya beranak pinak Pak. Kalau cuma beranak pinak itu wajar. Siapa yang ngasih makan itu ikan? Wong kita punya ikan aja enggak besar-besar kok. Betul atau betul? Karena kita memaksakan kehendak kita. Karena itu saya mengajarinya, ayo kita enggak usah jadi orang pinter deh. Kita tetap jadi orang bodoh yang cuma bisa berdoa. Jangan jadi orang ambisi. Berarti ketika kita punya kolam, sisakan 1/3, ini sebenarnya salah teori saya. Di bumi ini 2/3 itu kan air, 1/3 itu darat. Kalau 2/3 saya jadikan air, nanti bingung kita tambahan. Makanya saya salahkan ini. Jadi 1/3 lagi dari kolam Bapak Ibu buat untuk asola. Tahu asola? Lihat aja di internet. Asola ini tujuannya sebagai apa? Sebagai pakan. Pakan ikan bisa, pakan bebek bisa, pakan ayam bisa, pakan kambing bisa, sebagai pupuk bisa. Loh Pak, kalau tanahnya kritis, tidak ada air kok kita malah buat kolam? Harus. Kemarin Bapak Ibu Indonesia krisis, betul ya? Mulai tahun 2019 gara-gara Covid. Semua pasukan saya perintahkan cuma satu. Di saat yang lain krisis kalian harus membangun. Konyol atau tidak? Habiskan semua amunisi untuk membangun. Kenapa saya harus membangun di masa krisis? Setelah masa krisis akan masa bahagia, betul atau tidak? Orang akan bangun kalau normal setelah masa bahagia, betul atau tidak? Dan minta maaf, sudah ketinggalan start. Jadi ingat konsepnya, manusia itu, saya ini belajar dari orang Jepang Bapak Ibu. Kalau dikasih orang 3 bekerja itu sambat, maka 2 akan dibuang. Tinggal 1, biar tidak bisa sambat. Betul atau betul? Karena sambat ke siapa? Tidak ada temannya. Betul atau betul? Nah, yang kedua, di saat lahan itu kritis, paling kritis pecahkan masalahnya. Kalau lahan itu tidak ada air, buatlah air. Percayalah Bapak Ibu, di tanah yang paling tandus,
Ketika daerah itu minus, tidak ada air, ketika Bapak Ibu bisa mengupayakan air, tanah itu akan menjadi daerah paling subur. Apa filosofinya? Kalau tanahnya tandus kira-kira dikerjakan orang atau tidak? Berapa tahun tidak dikerjakan orang? Bertahun-tahun, mungkin berabad-abad. Betul kan ya? Makanya kalau ketemu tanah-tanah yang sunyi, tanah-tanah yang sepi, yang tidak produktif, belilah. Kenapa kok begitu? Harganya pasti murah. Hanya orang-orang yang punya kemampuan yang bisa mengolahnya. Dan di sanalah kuncinya berkah. Kenapa kok saya katakan kuncinya berkah? Saya tunjukkan. Seandainya Bapak Ibu pernah beli asola enggak di sini? Ada yang pernah beli asola tidak untuk pakan? Belum ada ya. Seandainya ini peternak yang masih beli pakan. Pakan ayam dari asola harga 1.000, mahal atau murah? Murah ya. 1.000 murah kan, betul kan? Ayo kita hitung sama-sama. Seandainya Pak, sepertiga ini saya jadikan asola semua deh. Saya enggak usah tanam ikan. Dari 1 hektar berarti ada 3.000, betul ya? 3.300, anggap aja 3.000 meter. Rumusnya asola dibagi 8 itu ketemu 1 kilo, 4 kali 2 itu 8. Itu Bapak Ibu menghasilkan 1 kilo per hari asola. Berarti kalau 3.000 dibagi 8 ketemu berapa? Anggap aja 3 gitu aja ya. 3 apa ini? 30 atau 300 ini? Ya, 300 ya. 300 kilo. Ini saya ajari jadi tuan tanah. Ini cara saya kerja. Kalau saya beli tanah di tanah-tanah kritis ini 1 hektar paling mahal 30 sampai 50 juta per hektar. Karena apa? Tidak mungkin bisa dikerjakan. Terus habis gitu Bapak bilang, oh saya ini mau mencari tanah yang mau saya pakai untuk bertani. Dikasih sawah, betul atau tidak? Jangan beli sawah lagi habis ini. Karena sawah itu mahal. Pak, saran saya, setelah sekolah di sini jangan nyewa sawah yang bagus. Supaya tidak 20 juta 1 tahun. Nyewa tanah yang murah. Karena cuma ditanami jagung. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu saya tunjukkan ini? Seandainya 300 per kilo, 300 kilo per hari, kali harga 1.000 saja, ini per hari 300.000. Per bulan sudah berapa? 9 juta. Kalau tanahnya cuma harga 50 juta, setahun lunas atau tidak Bapak Ibu? Ini teori saya, sewa dulu setahun, bayar kemudian. Syukur-syukur bayarnya dicicil 2 kali, 3 kali. Lebih bahagia. Ada orang mengatakan, loh Pak saya tanam padi bangkrut terus Pak. Ya jangan tanam padi. Loh kok matanya melihat saya dengan serius gitu ya. Coba Bapak Ibu, fair ya. 1 hektar Bapak Ibu, itu kan 10.000 meter. Kalau seandainya saya tanami asola semuanya, itu kan ketemu 1,2 ton per hari Bapak Ibu. Betul ya? Mari. Di sini ada toilet Mas? Kalau di sana ya oke. Kalau 1,2 ton sehari, kalau harga 1.000, anggap aja 1 ton saja, setiap hari 1 juta. 1 panenan padi dapat 120 juta. Tanam padi sampai mabuk Bapak Ibu, cari uang 120 juta, tidak mungkin. Betul atau betul? Loh Pak, kalau saya tanam asola nanti siapa yang beli? Ya jangan tanam semua 1 hektar sekaligus dulu. Peliharalah kambingnya dulu, peliharalah bebeknya dulu, peliharalah ayamnya. Jadi ketika lahan kritis buat kolam. Ketika buat kolam, sepertiganya buat asola. Asolanya untuk pakan ikan kalau mau. Airnya dipakai untuk irigasi tanamannya. Setali 3 uang.
Oke, sekarang setelah aso lah Bapak Ibu mau ternak apa yang mau jadi miliarder? Bebek? Ayam tadi sudah atau belum ya? Oh, masih belum ya Pak ya? Perasaan tadi ayam sudah. Gitu. Baik. Tenang saja, santai saja. Apa? Puyuh, baik. Puyuh. Saya jawab puyuh dulu deh. Yang tidak pernah ditanyakan orang. Tahu burung puyuh? Telurnya berapa hari Bapak Ibu? Dari 0 sampai bertelur berapa hari puyuh itu? Enggak tahu. Ini puyuh itu binatang paling sakti Bapak Ibu. Puyuh itu hanya butuh waktu 60 hari. Dari telur, dia akan menjadi telur. Paham maksud saya? Bapak Ibu beli telur nih hari ini, Bapak Ibu tetaskan. Dalam waktu 60 hari, telur tadi sudah menjadi telur lagi. Karena dia sudah bertelur. Itulah puyuh. Kelebihannya puyuh apa? Yang pertama, telurnya adalah banyak sekali mengandung kolesterol. Paling baik untuk siapa? Untuk anak-anak. Bapak-bapak tolong jangan makan telur puyuh. Tapi tenang, daging terbaik sedunia sebagai obatnya sakit jantung dan obatnya kolesterol adalah dagingnya burung puyuh. Nah, gimana Bu? Beda. Jadi telurnya itu bagi orang dewasa masalah, tapi bagi anak-anak meningkatkan kecerdasan. Tapi dagingnya bagi orang dewasa adalah obat sakit jantung. Jadi kalau ada pasien saya yang sakit jantung, terus habis gitu dia selalu nawar, Pak masa saya tidak boleh makan daging-daging gitu ya? Boleh, satu daging puyuh. Daging bebek berlemak, daging ayam kalau beli ayam broiler berlemak juga. Kalau ayam kampungnya dikasih konsentrat di kandang baterai berlemak juga. Ada lagi ikan sih, ikan kadang-kadang orang tidak suka, tapi kalau burung puyuh pasti bagus untuk jantung. Nah, pelihara puyuh nih. Puyuh itu Bapak Ibu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Wah Ibu, sekarang sudah zamannya internet. Ibu ketik aja kandungan daging puyuh keluar semuanya. Gini, beda. Kita dulu zaman dulu Bapak Ibu sekolah, itu belum ada internet. Betul? Sehingga kita gampang dibohongi orang. Tapi kalau sekarang tidak mudah orang dibohongi. Karena ada Mbah Google yang sangat pintar. Betul atau betul? Jadi saya tidak jelaskan, saya minta maaf, tidak akan jelaskan kandungan detail. Karena apa? Kandungan detail itu Bapak Ibu bisa baca di internet, selesai. Tinggal ketik aja. Kandungan daging puyuh. Untuk jantung gitu nanti jelaskan. Nah, saya akan jelaskan puyuh Bapak Ibu. Puyuh ini bagi saya adalah binatang yang luar biasa. Saya pelihara puyuh pertama kali cuma 300 ekor. 300 ekor itu Bapak Ibu setiap hari telurnya kurang lebih sekitar 260 sampai 280 puncaknya. Pakannya dia setiap hari antara 30 sampai 50 gram per ekor per hari. Nah, puyuh ini adalah salah satu ternak Bapak Ibu yang berkembang sangat cepat. Jadi pakan utamanya apa? Pakannya puyuh dari 30 sampai 50 gram ini terdiri tetap ya, ada jagung. Terus habis gitu ada dedak. Dan kalau mau pakai asola. Ini kalau mau buat konsentrat sendiri. Terus yang kedua, apa kelebihannya puyuh? Begini ceritanya. Seandainya saya mengambil setiap hari dari telur yang ada hanya 10% yang saya tetaskan, maka Bapak Ibu dari puyuh 300 ini, minta maaf, ini pun cepat jadi miliarder.
tunjukkan caranya. Jadi setiap hari saya ambil, anggaplah 25. Kalau 1 bulan berapa Bapak Ibu? Anggap aja yang netas dan hidup tinggal 400 atau 500 lah. Dari 500 ada jantan 250. Bulan pertama punya induk cuma 300. Bulan ketiga kita sudah punya induk 300 ditambah dengan 250. Anggaplah sudah 500 di sini. Bulan keempat, bulan kedua kan ada tapi kan belum. Bulan keempat kita sudah punya induk lagi 750. Bulan kelima kita sudah punya induk lagi 1000. Saya hitung di 1000. Di 1000 dengan produksi rata-rata sekitar 60 hingga 80%, berarti setiap hari kita punya telur sekitar 600 per hari. Nah, di sini sudah di bumi langit. Bulan ke-6 kita bisa tetaskan per hari sudah anggap aja 60. 1 bulannya sudah 1.800. Nah, kalau kita total Bapak Ibu, nanti di bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, puyuh kita sudah 20.000. Setahun. Jangan seneng Pak punya puyuh 20.000. Pakannya setiap hari ini 1 ton. Kalau pakannya beli harganya 8.000, berarti 8 juta per hari. Kalau sampai ada anak kecil nyalakan mercon di sebelahnya dan dia ngambek tidak telur 1 minggu, berarti kita rugi 50 juta. Fair. Saya harus katakan fair. Saya dulu pelihara 300, 1 bulan dapatnya uang 750.000. Ketika saya sudah dari 20.000, pendapatan per bulan saya sudah 20 juta. Tapi puyuh ini jarang saya ceritakan Bapak Ibu. Saya pelihara ini kandang puyuh di sini. Di sampingnya ini kandang bebek. Di sini ada bebek 4.000, di sini ada puyuh 20.000. Pada waktu saya ke Papua, kan saya tinggal ini. Anak-anak laporan, Pak, bebeknya sakit. Kenapa? Flu burung. Zaman itu. Saya kasih resep, saya kasih obat, ya kuteja saya tambah dengan temulawaknya saya perbanyak begitu. Bebeknya selamat Bapak Ibu. Dari 4.000 mati cuma 200 ekor. Tapi saya lupa. Sebelah ini kandang puyuh tidak saya obati Bapak Ibu. Begitu bebeknya selamat, puyuhnya habis. Itu rasanya tidak enak Bapak Ibu. Bukan 20 juta Pak, 20 juta per bulan. Nilai puyuhnya waktu itu harga puyuh besar itu sekitar 7.000, 140 juta yang hilang. Saya mau marah sama anak-anak itu gimana? Ya salah saya sendiri. Gara-gara yang saya terima kan laporannya cuma bebek yang sakit. Baru setelah pulang dari Papua saya evaluasi semuanya. Karena itu kita penting kata modernisasi. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Begini ceritanya. Tahu ya kandang puyuh konvensional ya. Ini kan telur kan begini tuh Bapak Ibu. Di sini kan ada tempat kotoran kan. Terus habis itu telur lagi, kotoran lagi, telur lagi. Nah, kendala terbesar anak-anak kandang ABK itu bersihkannya cuma sampai di sini-sini. Yang ini tuh jarang dibersihkan. Akhirnya numpuk. Karena itu saya agak trauma terus terang pelihara puyuh. Walaupun dari netaskan sendiri. Hingga saya komitmen begini, yang punya puyuh paling bagus itu Rusia. Jadi minta maaf, orang Amerika bilang puyuh itu tidak sehat. Tapi bagi orang Rusia, Korea, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, puyuh itu makanan yang sehat. Kenapa kok begitu? Saya cuma bergurau saja. Orang Amerika itu kalau mecah telurnya puyuh tidak sabar. Karena tangannya terlalu besar. Tapi
Orang Rusia, orang Jepang bilang telurnya Amerika itu tidak sehat. Karena yang punya telur itu orang Eropa. Itulah politik. Bayangkan, puyuh sama ayam aja harus terlibat di politik. Karena itu saya berkata, sudahlah kita orang Indonesia, ya ayam ya oke, puyuh ya oke. Karena di Indonesia kan ada gemek, tahu gemek ya? Itu kan puyuh lokalnya kita, gitu loh. Nah, puyuh ini Bapak Ibu boleh Bapak Ibu buat nanti. Setelah Bapak Ibu sudah mampu ke modern. Kenapa kok harus ke modern? Punya puyuh 20.000, itu orang yang kerja. Ingat baik-baik, di Indonesia ini ada banyak masa libur. Natal, libur Natal. Hari Raya, libur Hari Raya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika pas Hari Raya, semua karyawan kepingin cuti. Betul atau betul? Kalau cuti, puyuhnya ndak mau cuti. Minta makan, panen telur harus, bersihkan kotoran harus. Kalau punya sampai 20.000, percayalah, kita sendiri ini kayak orang paling sengsara di dunia. Ini pekerjaan saya Bapak Ibu. Jadi ketika liburan semua kabur. Anak-anak buah ABK itu kan merasa sudah bekerja lama, betul atau tidak? Yang ditunggu kan masa liburan kan? Alasannya sepele, ini kan momen penting Pak, harus pulang. Dari sanalah saya harus mengatakan modernisasi harus. Karena itu kami sedang menciptakan alat Bapak Ibu untuk ayam, untuk kambing, untuk sapi, untuk puyuh yang full modern. Gara-gara apa? Terpaksa. Bapak sudah melewati Pak hari raya ditinggal karyawan Pak? Orang-orang kampung gitu, jadi kalau pas hari raya dipiket. Pagi sama sore tetap Cuman kandang nggak dibersihkan gitu aja kan? Itu pasti kambing. Coba kalau puyuh sehari tidak dibersihkan, selamat jalan. Karena itu puyuh tidak pernah saya ajarkan. Kalau betul-betul belum siap. Yang belum siap siapa? Kalau Bapak Ibu ambisi pasti. Ternak mana yang kurang cepat lagi dari puyuh? Tidak ada. Ini sama dengan cacing. Tiap 2 bulan 1 jadi 2. Kendalanya kalau di puyuh cuma 1. Bersihkan. Tapi sekarang kan sudah ada alat canggih-canggih Pak. Yang kita sebutnya dengan smart farming. Jadi ngasih pakan sekarang mudah, pakai skru bisa, tapi pakannya harus pakan yang butiran. Lah kalau pakan fermentasi, nah ini baru ketemu 1 bulan lalu saya baru ciptakan alatnya Bapak Ibu. Saya tunjukkan ya, menjadi petani itu ternyata harus pintar matematika. Yang kedua, menjadi petani itu harus pintar mesin. Karena kalau nyoper mesinnya rusak itu repot Bapak Ibu. Yang ketiga, menjadi petani itu harus ahli desain kandang. Betul atau tidak? Bagaimana membuat semurah mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kalau tidak ada tukang, nukang sendiri. Jadi petani itu harus bisa berinovasi. Kenapa kok harus bisa berinovasi? Karena kalau Bapak Ibu sudah melakukannya rutin setiap hari, Bapak Ibu ketemu pola. Dan inilah yang disebut dengan revolusi industri. Selamat datang di dunia baru. Dan ketika masuk ke revolusi industri yang akan saya perkirakan di tahun 2030. Jilid baru. Pakannya puyuh, pakannya ayam, pakannya kambing, pakannya bebek akan sangat murah. Dari asola, dari tumbuhan air, jagung sudah bisa produksi semuanya. Dan kita akan ke sana. Sehingga semua harga pasti murah. Kalau hari ini banyak petani masih demo gara-gara harga murah, biarkan saja. Tapi ke depan semua harga pasti murah. Kenapa kok semua harga pasti murah? Karena kalau kita sudah tahu sistem Bapak Ibu,
Kayak tadi contoh kambing tadi. Kambingnya harusnya mahal atau murah kalau begitu caranya? Berharga atau tidak berharga lagi? Tidak berharga. Yang mahal apanya? Jagungnya atau kotorannya? Kotoran dan jagungnya. Jagungnya juga pasti murah. Kenapa kok jagungnya pasti murah? Karena yang lain juga buat. Pupuknya juga pasti akan murah. Kita akan ketemu di titik-titik murah. Kita akan menikmati paling lama 4 tahun, 5 tahun aja Bapak Ibu nanti menikmati masa kejayaan itu. Setelah itu semua akan kembali menjadi murah. Karena apa? Itu hukum. Siapa yang akan tersisih? Mereka yang tidak mau berubah. Kita hari ini kemarin bingung ya di Indonesia ya, gara-gara akan ada dibuka 1 juta hektar gitu kan. Saya minta maaf, jangan salahkan. Jangan salahkan investornya. Kalau seandainya 1 juta hektar itu diberikan ke petani kita, dikerjakan atau tidak Bapak Ibu? Berhasil atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Kalau saya sebagai warga negara, kita tidak usah melihat ke sana. Ayo kita tobat nasional. Kita tobat secara nasional. Bertanggung jawablah atas kebutuhan makan Bapak Ibu masing-masing. Saya akan melakukan riset terus. Sampai hari ini saya melakukan riset. Goal saya nanti Bapak Ibu setiap rumah tangga itu paling susah kan Indonesia ini harus makan padi, makan beras. Betul kan? Suruh makan nasi, suruh makan singkong kan enggak mau. Katanya kapan hari Bu Puan kan cerita. Ya kalau kita enggak bisa ada beras ya kita makan singkong, makan macam-macam kan seluruh rakyat kelihatannya kan protes kan gitu kan. Nah pertanyaannya satu, mau enggak tanam padi masing-masing? Caranya gampang gitu kan Pak ya? Oke. Saya sebagai formulator, tugas saya adalah mencari jalan. Karena itu saya akan temukan Bapak Ibu ini sudah mulai kita praktekkan. Tanah 100 meter persegi itu akan menghasilkan kurang lebih 150 kilo gabah. Sehingga Bapak Ibu hanya cukup tanah 100 meter untuk tidak beli beras seumur hidup. Tapi syaratnya satu, ditanami. Bukan dijual. Terus tanamnya modelnya bagaimana? Anak muda hari ini seneng nyangkul atau tidak? Kalau sudah tidak seneng nyangkul, Bapak Ibu cari tanah yang tandus, sudah kasih polybag saja. Kita masuk ke sawah palsu. Nggak usah nyiram, pakai drip irigasi. Drip irigasinya 100 meter cuma 100.000. Modal polybagnya untuk 100 meter anggap aja 200.000. Anggaplah modal total semua 300.000. Berapa polybag Pak? Ya minimal ada 100 kali 4. 400 polybag minimal. Tergantung ukuran polybag. Harganya polybag sekitar 300 sampai 400 rupiah. Medianya buat sendiri. Caranya dari mana? Dari sampah. Mulai nabung. Sampah rumah tangga. Paling keren satu. Siapa yang tinggal di kota di sini ada? Di kota itu di jalan disapu enggak jalannya tiap hari? Terus daunnya dikemanakan? Besok tulisi di depan rumah. Pak, kalau buang daun tolong buang di rumah saya. Halo Bapak Ibu, daun-daun yang gugur-guguran itu adalah pupuk terhebat. Tahun 2000-an berapa gitu saya pernah melayani kirim daun mahoni ke Jepang. Daun kering, daun mahoni kering. Untuk apa di sana? Untuk media tanam. Nalar sedikit. Jepang butuh media tanam dari Indonesia. Yang keren satu, bagaimana harganya sampai di sana? Di Indonesia, daun kering itu masalah, betul atau tidak? Dibakar. Hasilnya apa? Polusi. Kalau bakarnya di Riau, di sana enak Bapak Ibu. Kita bakar di Riau, Singapura bersin. Nah, habis itu ditangkep gitu.
Jangan. Saya minta tolong. Medianya dari mana? Ini saya jawab ke perkotaan. Perkotaan kan pasti Bapak Ibu komentar ke saya enggak punya pupuk kan? Enggak punya media kan? Saya kasih tunjuk. Di kota itu buang daun itu Bapak Ibu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mau olahraga, daripada olahraga bawa karung begitu nyapu jalan gitu pasti dipikir orang gila. Dan itu luar biasa. Untuk apa? Untuk kompos. Cara buat komposnya bagaimana? Begini ceritanya. Gali tanah minus 20 cm. Setelah 20 cm kasih ranting. Setelah itu daun taruh sini. Ingat baik-baik, daun ini tidak akan pernah terurai menjadi pupuk tanpa mikroba. Mikrobanya dari mana? Cari tanah lokal Bapak Ibu 5 cm atau 3 cm taruh di atasnya. Siram dengan air. Fermentasi tidak bisa berjalan kalau tidak basah. Lembab. Besok dapat lagi, tumpuk lagi, besok dapat lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi. Bisa 1 sampai 3 tempat. 2 bulan ini jadi. Setelah itu masukkan polybag, buat lagi. Inilah yang kita sebut dengan nama emas hitam. Kalau Bapak Ibu tinggal di pedesaan, saya mau tanya, masalah terbesar pertanian di pedesaan itu apa Bapak Ibu? Rumput kan? Rumput, betul rumput? Akhirnya yang Bapak Ibu lakukan apa? Pakai herbisida kan? Pernah untung dapat herbisida? Setelah disemprot herbisida tumbuh lagi atau tidak? Tambah subur atau tidak? Itu yang heran saya Bapak Ibu. Sudah tahu di herbisida tambah subur, tetap beli lagi, dosisnya ditambah lagi. Betul atau betul? Mulai besok saya minta tolong. Ketika ada rumput di sawah, tolong dicabut. Digali, dicabut. Terus buatkan tempat seperti ini. Sebagai apa? Pabrik emas hitam. Loh Pak, capek. Nyemprot itu juga capek. Terus yang kedua semangatnya dalam hati berkata begini. Ingat baik-baik, rumput itu masalah, betul? Anggap aja kita mencabuti kejelekan kita Bapak Ibu. Siapa yang Bapak Ibu berdoa kepingin jadi orang soleh di sini, menjadi orang baik ada? Saya mau berkata jujur, ketika Bapak Ibu kepingin jadi orang baik yang datang, kepingin sabar seperti misal, yang datang masalah atau kita akan sabar? Masalah, supaya kita tidak sabar. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin jadi orang sabar, jangan berdoa jadi orang sabar. Pasti yang datang masalah untuk menguji kesabaran kita. Betul atau betul? Kalau kita lihat itu, kita kan seringkali terhantui dengan kesalahan-kesalahan kita. Betul atau tidak? Anggaplah kesalahan itu lampiaskan ke rumput ini. Ketika nyabut gitu, ya sudahlah, kita ini manusia banyak salahnya. Paham maksud saya? Nyabuti rumput. Wong kita ini setiap hari berdoa, setiap hari kita tobat. Masih ada kok kita berbuat salah kok. Betul atau betul? Dan rumput ini sebagai pelampiasan kita, wujud bahwa masalah tidak usah diundang, datang sendiri. Proses pertama, rumputnya banyak. Setelah kedua, 2 minggu lagi, masih tumbuh lagi tidak rumputnya? Banyak atau sedikit? Ini sudah tunas, betul ya? Yang pertama rumput utuh, yang kedua tunas. Kalau tunas jangan dijadikan lagi kompos, diolah menjadi ZPT. Tampung. Bapak Ibu kenapa tidak senang nyabuti rumput? Bukan capeknya Pak, karena tidak berharga. Coba rumput itu laku. Digali atau tidak? Nah ini kacamata kita harus dirubah ini, bukan kacamata RP. Paham maksud saya? Kita mau kerja kan selalu berpikir apa untungnya, betul atau tidak? Ayo kita rubah. Jadi kalau pertama Bapak Ibu ini rumputnya besar-besar, jadikan kompos. Nyabuti kedua karena kecil-kecil, jadikan ZPT. Nyabuti ketiga, jadikan ZPT. Terus jadikan ZPT. Tidak lebih dari 3 bulan Bapak Ibu, saya jamin tidak ada rumput di tanah kita.
Loh Pak, tapi kan 3 bulan itu capek. Ya minta tolong. Karena itu jangan besar-besar kalau ngerjakan. Ketika kita nyuruh orang nyangkul Bapak Ibu, saya tunjukkan jeleknya tukang nyangkul di negara kita. Rumput itu dibuang atau ditimbun? Nah. Setelah ditimbun 2 minggu tambah subur. Betul atau betul? Ayo berubah. Saya setiap hari hampir tengkar gara-gara ngurusi rumput Bapak Ibu. Kalau lahannya cuma sedikit, kalau lahan sampai 25 hektar Bapak Ibu, kita jalan aja dari sana kembali lagi rumputnya sudah tumbuh kok. Betul atau betul? Nah, ke depan ketika rumput ini sudah jadi masalah, karena itu pentingnya modernisasi. Kenapa penting modernisasi? Ini bedengan. Rumput itu yang paling menjengkelkan tumbuh di mana Bapak Ibu? Di selokan atau di bedengan? Bedengan dan selokan. Kalau dulu saya pakai sprinkle, yang kesiram semua, betul? Ketika kesiram semua, tumbuh rumputnya semua atau tidak? Semua. Tapi ketika kita sudah mulai gunakan drip irigasi, hanya lubang-lubang tanaman aja yang ada airnya, maka rumput cuma tumbuh di sekitar sini dan lainnya pasti bersih. Itu kelebihan salah satu drip irigasi. Kalau pakai dilep Pak, tahu dilep ya bahasa Jawa ini, dikasih air banyak, airnya kan lewat selokan kan? Kalau sudah lewat selokan, serumputnya ikut disiram atau tidak? Disiram. Malah ditampuri pupuk lagi, tambah subur. Karena itulah kita akan tinggalkan. Kalau tanahnya cuma 1000 meter Bapak Ibu, boleh pakai cara tradisional. Tetapi kalau tanahnya sudah 1 hektar ke atas, tinggalkan. Daripada Bapak Ibu stres. Untuk 5 hektar saja Bapak Ibu, saya katakan jujur, operasional kos karyawan saya untuk 5 hektar per bulan 100 juta. Loh iya Pak. Karena yang kerja 30 orang. Untuk 5 hektar. Itu ada bagian benih, bagian mupuk, bagian nyemprot ZPT, bagian tanam, dan bagian cangkul. Sudah divisi ini. Lah kalau seandainya itu tidak pakai modern, masih ditambah lagi bagian nyiram, 5 hektar itu luas Bapak Ibu. Tanah ini dari sana sampai sana cuma 2 hektar ini. Nah karena itulah saya minta tolong, bertahap kita akan masuk ke modern. Modern ini saya ajarkan baru tahun ini. Walaupun saya belajar modern ini tahun 2017-2018, hampir malah sebelum itu, 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu saya belajar di Timur Tengah untuk modernisasi pertanian. Setelah saya belajar saya bingung. Bayarnya mahal Pak, 200 juta waktu itu saya bayar itu. Setelah bayar tidak bisa kerja. Kenapa? Alatnya 1 miliar. Untuk 1 hektar itu saya hitung-hitung minimal 200 juta. Nah, saya pikir kalau saya tidak masalah. Tapi kalau petani, mampu tidak segitu? Tidak mampu. Akhirnya saya kubur itu mimpi saya. Tapi yang keren satu, jangan kaget loh Bapak Ibu. Waktu itu zamannya Pak Amin Rais ya, jadi di Muhammadiyah ya. Dia ngirim ke sana itu lebih dari 1000 orang loh, belajar pertanian Israel. Ketemu saya di sana. Dari mana? Indonesia. Ada lagi dari Rote. Dari mana? Indonesia. Wah Indonesia ini keren sekali, sekolahnya aja ke sini semua. Tapi pertanyaannya satu, kok tidak maju-maju? Bukan kurang prakteknya, ilmunya tidak bisa diadopsi. Setelah saya belajar di sana, saya taruh Bapak Ibu, sudah saya lupakan sudah. Baru setelah saya sudah mentok, muncullah produk-produk murah dari tiruan. Tiruan dari Cina terus terang, betul ya? Yang dulu 1 meter harga 4.000 sampai 5.000, Cina jual cuma 700. Nah, bahagia saya. Stik yang dulu stik 1 itu harga 3.000, Cina jual cuma 200. Alhamdulillah. Begitu saya lihat harga-harga sudah murah, langsung saya buat hitungan.
Akhirnya 1 hektar butuh berapa? Maksimal cuma 10 juta. Kalau 10 juta habisnya 1 hektar itu rasional. Betul atau betul? Tapi kan Bapak Ibu tidak mulai 1 hektar. Mulainya kan 1000 meter. 1000 meter kan cuma 1 juta. 1 juta dipakai promosi, belikan saklar. Saklarnya 30.000 Bapak Ibu. Nanti cerita ke orang-orang kasih CCTV di handphone. Oh saya ini loh sekarang nyiram pakai handphone. Klik, nah, nyiram jos. Luar biasa. Padahal alatnya cuma habis 1 juta. Saya minta maaf, teknologi itu tidak mahal zaman sekarang. Karena itu semuanya akan menjadi murah. Saya minta tolong dengan sangat. Mulai dari yang paling kecil. Saya mengajarkan ini Bapak Ibu bukan sebagai apa. Setiap orang kepengen jadi miliarder. Dan selalu cuma berpacuan ini, tidak. Pacuannya sekarang, malam ini nanti tolong dipikirkan. Malam ini kita diskusi, besok masih ada diskusi, tolong dipikirkan satu. Bapak Ibu nanti mau tidur, berdoa, peluang apa yang Bapak Ibu mau kerjakan. Paham maksud saya? Ingat baik-baik, mujizat itu dari apa yang ada. Bukan dari apa yang tidak ada. Pikiran ketakutan kita selalu berpikir ketika Bapak Ibu susah, kepengen kerja di lokal atau ke jauh? Siapa yang pernah susah di sini ada? Susah gitu kan? Pikirnya kan kepengen minggat yang jauh gitu kan? Cari kerja di luar kelihatannya mengenakkan gitu kan? Kalau perlu jadi TKI begitu kan? Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Mulai nanti malam saya berdoa minta tolong. Bapak Ibu mulai pikirkan apa yang ada di rumah masing-masing. Besok kita akan bahas secara detail. Apapun bidangnya, saya akan tunjukkan. Saya dulu pernah gagal 18 kali bidang Bapak Ibu. Ketika gagal itu ada tulisan besar di dahi saya, orang gagal. Kalau yang bilang orang gagal itu orang lain, saya tidak peduli. Tapi kalau yang bilang itu keluarga, istri, orang tua, saudara, itu sakit Bapak Ibu. Dan saya harus memikul beban ini 30 tahun. Direndahkan, dihina, jadi gunjingan. Padahal saya gagal itu bukan karena saya tidak bisa. Saya gagal itu di ending, gara-gara cuma satu, ditipu orang. Fair. Sampai istri saya dulu bilang, kamu itu terlalu sosial, makanya sial. Sakit atau enggak ketika kata-kata itu keluar? Saya cuma berdoa satu, saya melakukan yang benar. Saya tidak mau berubah arah, saya melakukan yang benar. Ketika tiba waktunya, dibalik dari kegagalan menjadi keberhasilan, sekarang saya betul-betul bangga Bapak Ibu. Bangga dengan apa? Dengan kegagalan-kegagalan saya. Sehingga apa? Untung saya dulu gagal, sehingga saya bisa menjawab pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau seandainya saya cuma bisa 1-2 bidang, kira-kira bisa jawab enggak pertanyaannya? Ada enggak pembicara yang nekat seperti saya seperti ini? Tidak pakai materi, tidak pakai apa. Materi itu saya cuma tunggu di sana, apa sih masalahnya? Ini masalahnya enggak ada semua masalahnya. Dari perkenalannya Bapak Ibu itu enggak ada masalah ini semua ini. Cuman kepengen jadi orang sukses gitu aja, ya sudah jadi sukses semua ini. Betul atau betul? Jadi padahal sudah saya ultimatum loh malam kemarin itu. Besok materi saya itu tergantung dari perkenalannya Bapak Ibu. Apa alasan datang ke tempat ini, betul enggak? Setelah Bapak Ibu gitu saya mau ingat-ingat gitu, maksud saya mau buat kerpean. Tapi tidak bersyukur pertanyaannya mudah-mudah. Oke, Bapak Ibu break sebentar, habis ini kita masuk ke season tanya jawab.